Halo Sobat SG, kembali lagi bersama saya Karika. Jadi hari ini kita akan ngebahas fungsi naik dan fungsi turun. Ini adalah video lanjutan tentang materi aplikasi turunan. Sebelumnya kan udah ada persamaan garis singgung dan juga ada tentang titik stasioner. Kalian bisa cek videonya di sini ya. Nah, kita langsung mulai aja ya. Fungsi naik dan fungsi turun itu sebenarnya masih satu konsep sama titik stasioner materi yang sebelumnya, yaitu step awalnya f aksen x sama dengan 0, nanti dari situ kita proses buat dapetin nilai x, lalu kita masukin ke garis bilangan, lalu kita tentuin daerah positif sama negatifnya. Nah, kalau kemarin kan di garis bilangan itu baru terfokus ke mana yang maksimum, mana yang minimum kan ya. Nah, sekarang kita tambahin lagi, yaitu daerah yang positif itu nanti adalah untuk menentukan kurvanya naik. Sedangkan daerah negatif berarti menunjukkan kurvanya turun. Kalau misalkan kita coba ilustrasiin pakai gambar seperti ini ya. Jadi kurvanya itu naik, ini yang warna merah, itu saat f aksen x lebih dari 0 atau turunannya bernilai positif gitu. Yang berikutnya dia akan turun, di sini yang warna biru ya, ketika f aksen x kurang dari 0. Nah, jadi ini adalah konsep tambahan tentang fungsi naik dan fungsi turun. Saya ulangin ya, jadi fungsi naik itu f aksen x lebih dari 0, sedangkan fungsi turun f aksen kurang dari 0. Tuh. Selanjutnya, nah di sini ada tambahannya nih. Kalau untuk soal-soal di sekolah biasanya hanya terbatas untuk naik sama turun, sedangkan kalau udah masuk ujian soal-soal yang tipe untuk masuk PTN, dia akan ada beberapa istilah yang baru atau tambahan. Nah, yang pertama ada istilah selalu naik. Nah, jadi kalau kurvanya selalu naik saat x-nya berapa, nah itu berarti sama aja konsepnya kayak yang fungsi naik, cuman bahasanya diganti jadi pakai kata selalu naik gitu. Berikutnya ada kata selalu turun. Nah, selalu turun itu sama aja kayak fungsi turun, karena di sini konsepnya sama tuh, f aksen x kurang dari 0. Yang berikutnya ada kalimat tidak pernah naik. Nah, kapan sih kurva itu tidak pernah naik? Nah, tidak pernah naik itu sebenarnya sama kayak fungsi turun sih. Di sini ditambahin aja nih ada garis sama dengan 0. Jadi tidak pernah naik itu berarti sampai gimana ya? Tidak pernah naik kan berarti turun ya. Berarti dari startnya dari stasioner terus ke bawah gitu. Jadi si 0-nya itu harus kita ajak lah bahasanya. Makanya di sini ada sama dengannya di sini. Kemudian tidak pernah turun, itu berarti f aksen x lebih besar sama dengan 0. Jadi ini syarat-syarat tambahannya gitu. Kita coba pakai soal ya. Di sini ada soal grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3 per 2x kuadrat min 8x ditambah 5 naik pada interval. Oke, jadi kita disuruh cari tahu nih, kurva ini tuh naiknya saat nilai x-nya berapa. Tapi nanti untuk pembahasannya, kakak nggak cuma akan mencari yang naiknya itu kapan, kakak juga akan tambahin kurvanya turunnya itu saat kapan. Gitu. Oke, step pertamanya kita turunin dulu. Nah, kita sama dengan 0 dulu nggak apa-apa, soalnya buat dapetin nilai x-nya. Turunannya berarti 3x kuadrat plus 3x min 18 sama dengan 0. Ini kita keluarin 3-nya, atau kita faktorin 3-nya, kita dapat 3 kali x kuadrat plus x min 6. Lalu kita faktorin lagi, nanti didapat x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan 2. Nah, ini bikin garis bilangan. Nah, yaitu garis bilangannya ada min 2 sama 3 ya. Nah, ini udah diuji, masih ingat ya cara ngujinya gimana buat dapetin daerah positif atau negatif. Kalau kamu lupa, kamu bisa cek yang video di titik stasioner ya. Gitu. Nah, di sini daerah kirinya min 2 adalah daerah positif, daerah tengahnya negatif, dan daerah yang paling kanan daerah positif. Berarti kalau positif ingat ya, kurvanya naik, min kurvanya turun, kemudian naik lagi gitu. Nah, berarti kurva ini atau fungsi ini akan naik ketika x-nya kurang dari min 2 atau x-nya lebih dari 3, karena di sebelah dikurang dari min 2 itu di sini lambangnya positif. Berarti nunjukin bahwa dia kurvanya naik. Berarti dia turun saat x-nya lebih dari min 2 dan kurang dari 3, atau x-nya antara min 2 sampai 3 gitu. Jadi kalau ditanya naik kita jawab yang ini, kalau yang turun kita jawab yang bawahnya gitu. Nah, masih inget nggak coba? Yang mana sih kalau ditanya maksimum, yang mana minimum mana? Gimana? Ya, jadi yang maksimum itu adalah yang ini ya, yang x-nya
min 2. Berarti nanti kalau mau cari yang minimum, kalau X-nya 3 gitu. Nah, yang berikutnya kita akan coba soal fungsi naik turun di tipe soal ujian masuk PTN. Nah, di sini ada soal SIMAK UI tahun 2016. Jika fx sama dengan min x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 9x tambah 6 terdefinisi pada min 1, koma hingga. Nah, min 1, koma hingga ini sama aja kayak penulisan interval ya, berarti x lebih dari min 1. Ya, lebih dari min 1. Kenapa? Lebih dari sama dengan min 1 ya, pakai sama dengan, kenapa? Karena di sini garisnya ya, kurungnya adalah kurung siku. Komata hingga, ya udah berarti min 1 ke kanan terus gitu. Oke, dia terdefinisi. Maksudnya gimana sih? Jadi kan kurva itu sebenarnya nggak putus ya, nggak ada putusnya di mana gitu. Jadi kita tuh disuruh cari tahu saat min 1 ke kanan itu kurvanya kayak gimana? Apakah selalu turun, tidak pernah naik, dan seterusnya gitu. Jadi kita cuma pengen ngecek kurva di selang itu aja, yaitu lebih dari min 1. Yang pertama, kita akan cek F selalu turun. Tadi gimana selalu turun? Kuncinya apa? F aksen X lebih dari 0 ya. Oke, kita coba. Nah, sebelumnya kita buat dulu aja kali ya turunannya. Di sini turunan pertamanya min 3x kuadrat plus 6x min 9, turunan keduanya min 6x plus 6. Nah, kenapa sih di sini ada turunan kedua? Itu nanti buat ngecek yang F cekung atas bawah. Jadi di sini F cekung atas bawah itu menggunakan turunan kedua. Nah, tadi kalau F turun itu F aksen X kurang dari 0 ya. Lalu kita turunin min 3x kuadrat plus 6x min 9 kurang dari 0. Nah, ini kita bagi dengan negatif 3 supaya bentuknya sederhana, dan itu nggak apa-apa, boleh diperbolehkan. Asalkan kalian jangan lupa sama tandanya. Ketika dibagi dengan bilangan negatif atau dikali dengan bilangan negatif, maka tandanya jadi berubah. Jadi sebaliknya, yang tadinya kurang dari, sekarang jadi lebih dari gitu. Nah, dari sini kita akan faktorin X-nya. X kuadrat min 2X plus 3. Coba, gimana? Bisa nebak nggak faktornya berapa? Kalau dikali 3, kalau ditambah min 2. Nah, ternyata setelah dicoba-coba, ini tuh nggak bisa difaktorin. Kalau kalian temuin kondisi persamaan kuadrat yang nggak bisa difaktorin, kalian jangan panik. Kalian langsung cek diskriminannya. Nah, diskriminannya tuh kayak gimana? Diskriminan tuh rumusnya B kuadrat min 4AC ya. Nah, B-nya min 2, A-nya 1, C-nya 3. Nah, ternyata setelah dihitung diskriminannya ternyata kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0 artinya X-nya emang nggak bisa dicari gitu. Nah, kalau nggak bisa dicari gimana? Bisa nggak buat nentuin naik atau turunnya? Tetap bisa. Nah, jadi kalau di persamaan kuadrat, kan diskriminan tuh kaitannya dengan materi persamaan kuadrat kan ya. Kalau diskriminannya kurang dari 0 dan A-nya lebih dari 0, maka kurvanya atau bahasanya adalah definite positif gitu ya. Oke, berarti artinya apa? Artinya untuk selang min 1, hingga selalu memenuhi pertidaksamaan kuadrat tersebut. Dengan demikian F akan selalu turun karena dia ini ya memenuhi pertidaksamaan gitu. Jadi berapapun nilai X-nya dia akan selalu positif gitu. Kalau kalian kita balik dulu kali ya, coba tadi kan tandanya lebih dari ya, lebih dari itu kan berarti positif. Nah, jadi berapapun nilai X-nya akan selalu positif gitu. Jadi artinya pas di selang min 1, hingga juga bakal positif juga gitu. Maka F selalu turun itu benar. Yang berikutnya, F tidak pernah naik. Sebenarnya sama aja ya, soalnya kan cuman ganti tanda aja yang tadi kan kurang dari, ini sekarang tinggal tambahin sama dengan. Berarti secara konsep ngertinya sama aja. Berarti langsung aja kita ambil kesimpulan berarti F tidak pernah naik atau selalu turun gitu. Yang berikutnya yang ketiga, cekung bawah. Kalau cekung bawah itu berarti kita gunain turunan kedua. Nah, kita dapat di sini X-nya lebih dari 1. X lebih dari 1 berarti kita tulis 1, hingga gitu. Berarti F cekung bawah itu benar ya. Yang terakhir adalah F cekung atas. F cekung atas berarti F double aksennya lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0 berarti X-nya kurang dari 1 di sini ya. Berarti kalau kurang dari 1 bisa ditulis min hingga, 1. Oke, jadi pernyataan 1, 2, 3, 4 benar semuanya. Oke, ini adalah contoh soal yang menggunakan atau bisa menggunakan
konsep uji turunan kedua gitu. Nah, di sini tertulis tentukan koordinat titik belok dari fungsi x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 12x ditambah 5. Nah, karena dia udah jelas tanyain jenis stasionernya yaitu titik belok, jadi kalian bisa langsung gunain konsep uji turunan kedua, dimana kalau titik belok itu konsepnya adalah F double aksen sama dengan 0 gitu. Nah, sebelum kita dapetin F double aksennya, kita cari dulu ya turunan pertamanya atau F aksen, yaitu 3x kuadrat min 12x ditambah 12. Ini turunan pertamanya. Lalu turunan keduanya adalah 6x min 12 sama dengan 0. Nah, jadi yang disama dengan 0 itu adalah ketika di turunan kedua. Dari sini kita proses supaya dapetin nilai x. Nah, nilai x-nya adalah 2. Oke. Nah, ini belum selesai ya, karena kan dia tanyanya koordinat titik, berarti x, y. Kita baru dapetin x-nya. Sekarang kita proses buat dapetin nilai y-nya. Caranya adalah substitusiin nilai x sama dengan 2 ke fungsi yang awal. Jadi, kalau kita substitusiin ke fungsi awal, kita tulis f2. Langsung aja ya kita substitusiin x pangkat 3, berarti kita tulis 2 pangkat 3 minus 6 dikali 2 pangkat 2 ditambah 12 kali 2 ditambah 5 gitu. Jadi 8 dikurangin 6 dikali 4 24 ditambah 24 ditambah 5. Jadinya 8 tambah 5 13. Maka didapat koordinat titik beloknya adalah 2,13 gitu. Yang selanjutnya, kita akan coba latihan soal aplikasi turunan pada soal cerita. Kalau yang di soal sebelum-sebelumnya kan tentang fungsi atau kurva ya. Nah, gimana kalau tentang soal cerita? Nah, di sini ada soal cerita, suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 4x kuadrat min 8x ditambah 24.000 rupiah. Jadi ini fungsi biayanya disingkat ya. Jadi kalau dia 1.000 rupiah, jadi ditulisnya 1 gitu. Nah, di sini fungsi biayanya adalah fungsi untuk tiap unit. Nah, ini adalah bagian yang harus kalian garis bawahi ketika ketemu soal kayak gini. Fungsi itu untuk fungsi berapa unit, berapa barang gitu. Nah, di sini adalah tiap unit. Kemudian, jika barang tersebut terjual habis dengan harga Rp40.000 untuk tiap unit, nah ini juga sama, kita garis bawahi lagi, maka keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah, nah, jadi kalimat keuntungan maksimum ini sebagai pertanda bahwa ini tuh soal cerita tentang aplikasi turunan gitu. Walaupun ada juga sih maksimum minimum itu di materi yang lain, contohnya di program linier. Tapi kalau di program linier itu fungsinya bentuknya itu pertidaksamaan biasanya ya gitu. Beda sama kalau di aplikasi turunan. Oke, yang berikutnya gimana nih cara ngejawabnya? Nah, pertama kita kita tulis dulu nih diketahuinya apa aja. Yang pertama ada biaya. Biayanya tiap unit kita kasih tauin di sini ya. Jadi kita tulis tiap unit. Jadi biar tahu kalau itu tuh biayanya belum untuk seluruh barang. Yang selanjutnya, nah si biayanya ini kita kali dengan X. Kenapa? Karena kita butuh biaya untuk seluruh unit. Jadi perlu dikali X. Nah, kenapa harus pakai biaya seluruh unit sih? Karena kan pertanyaannya itu keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut. Jadi di perusahaan itu dia pengen tahu keuntungan maksimum dari seluruh barang yang dia jual gitu. Maka dari itu si biayanya perlu kita kali dengan X. Gitu kan, kalau satu barang berarti dikali 1. Kalau kita ngejual 2 barang berarti dikali 2. Nah, kalau kita ngejual X barang berarti dikali X gitu. Oke, yang berikutnya setelah dikali X maka kita dapat fungsi biayanya adalah 4x pangkat 3 min 8x kuadrat ditambah 24x. Nah, yang berikutnya di sini ada fungsi harga jual. Nah, di sini harga jualnya bentuknya Rp40.000. Nah, karena tadi biayanya dalam bentuk singkatan ya, kan disingkat Rp1.000, maka si harga jualnya kita tulisnya 40 aja gitu. Nah, di sini 40-nya untuk tiap unit alias untuk satu barang. Nah, ini perlu kita kali dengan X untuk mendapatkan harga jual seluruh unit. Nah, yang berikutnya,
Karena yang ditanya keuntungan maksimum, maka kita harus membuat fungsi keuntungan. Nah, fungsi keuntungan itu bisa kita dapat dengan cara pakai konsep keuntungan, yaitu harga jual dikurang biaya. Harga jualnya 40x, biayanya adalah 4x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 24x. Nah, sebelum kita kurang, jangan lupa kita proses buka kurung dulu ya. Jadi si minnya, kalau ada yang belum tahu, ini kita kali ke dalam gitu, jadinya didapat seperti ini. Setelah udah dikali, nah baru kita kurangin. Min 4x pangkat 3-nya tetap 40x sama min 24x nanti jadi plus 16x. Nah, ini adalah fungsi keuntungan. Nah, gitu ya. Jadi kalau ditanya keuntungan maksimum, buat dulu fungsi keuntungannya. Kalau udah ada, ya udah kalian boleh langsung gunain aplikasi turunan. Kalau belum ada kayak gini nih, bikin dulu fungsinya gitu. Selanjutnya, fungsi keuntungan ini kita apain? Kita turunin. Ya, karena kan dia mau cari maksimum minimum, itu berarti kan jatuhnya aplikasi turunan ya, f aksen x sama dengan 0, itu konsepnya. Nah, ini kita turunin, kita dapat min 12x kuadrat ditambah 16x ditambah 16 sama dengan 0. Lalu kita sederhanain dengan cara kita bagi 4, min 4 ruas kiri sama ruas kanan, jadinya 3x kuadrat min 4x min 4. Nah, ini kita faktorin buat ngedapetin nilai x. Maka didapat x-nya min 2/3, x-nya sama dengan 2. Jadi ada 2x nih. Nah, kalau kalian ingat di materi yang sebelumnya, buat nentuin mana yang maksimum, mana yang minimum, kan ngegunain garis bilangan. Nah, untuk soal ini kita nggak perlu repot-repot gunain garis bilangan. Soalnya tinggal dilogikain aja. Ini kan soal cerita tentang mencari keuntungan. Yang sebelumnya kita harus tahu dulu berapa sih barang yang kejual. Nah, X ini kan statusnya dia barang ya, benda. Nah, yang namanya benda nggak mungkin dia jumlahnya negatif gitu. Maka di sini tanpa membuat garis bilangan, kita bisa langsung ambil kesimpulan bahwa X-nya pasti 2 kalau pengen keuntungannya maksimum tuh. Gimana kalau nanti dapat X-nya dua-duanya positif dan dua-duanya bilangan bulat? Nah, kalau kalian temukan kondisi seperti itu, kalian wajib bikin garis bilangan buat nentuin mana sih nanti yang maksimum, mana yang minimum gitu ya. Jadi alasan saya memilih X sama dengan 2 bukan karena 2 itu angkanya lebih besar gitu ya, tapi karena yang tadi nggak mungkin barang itu nilainya negatif gitu. Nah, kesimpulannya berarti kalau dia pengen dapat keuntungan maksimum, dia harus ngejual 2 barang gitu. Tapi kan dia tanyanya uangnya ya, rupiahnya, berapa sih rupiahnya sih kalau ngejual 2 barang? Maka si 2 ini kita substitusiin ke fungsi keuntungan, yaitu ke sini. Nah, setelah disubstitusiin, didapat bentuknya seperti ini. Maka didapat keuntungannya adalah 32. Kita kali 1000 jadinya 32.000. Nah, seperti itu. Ini soal cerita tentang aplikasi turunan. Nah, seperti biasa, kalau ada bagian ini yang kalian belum paham, kalian bisa tulis di kolom komen ya. Oke. Soal berikutnya yaitu tentang bilangan. Di sini ada 2 bilangan M dan N memenuhi hubungan 2M dikurang N sama dengan 40. Nilai minimum P sama dengan M kuadrat plus N kuadrat adalah, nah, dia tanya nilai minimum P. Berarti si P-nya ini kita turunin nih. P aksen sama dengan 0. Nah, P-nya itu kan M kuadrat plus N kuadrat. Ini belum bisa diturunin. Kenapa? Karena di sini ada 2 huruf yang berbeda, M sama N. Nah, maka kita butuh satu persamaan lagi supaya huruf mereka sama. Nah, di sini kebetulan diketahui 2M min N sama dengan 40. Kita bisa buat N sama dengan. Jadinya 2M min 40 sama dengan N. Nah, ini kita substitusiin ke P. Maka bisa kita tulis P sama dengan M kuadrat plus 2M min 40 kuadrat. Nah, si 2M min 40 kuadrat kita jabarin. Lalu kita dapat P-nya itu sama dengan 5M kuadrat min 160M ditambah 1600. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa, kita turunin, maka didapat P aksen sama dengan 10M min 160 sama dengan 0. Maka kita dapat 10M sama dengan 160 dan M-nya 16. Karena jawabannya tunggal, nah kita jadi bisa langsung dapetin bahwa ini tuh nilainya minimum ya, jadi nggak perlu garis bilangan. Nah, untuk dapetin nilai N-nya tinggal substitusin aja ke 2M min 40 sama dengan N gitu.
didapat N-nya min 8 tadi ya. Nah, selanjutnya berarti bisa kita ambil kesimpulan nilai minimum P itu saat M-nya 16 dan N-nya min 8. Lalu tinggal kita substitusiin aja ke nilai P-nya. Maka didapat P-nya adalah 320. Ya, gitu. Oke, itu tadi materi tentang aplikasi turunan dan rangkaiannya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!